Pada mata kuliah mobile web kali ini, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Untuk studi kasus, kita akan menggunakan atau membangun sebuah sistem perpustakaan pada kampus kami, itu Stikom Irlindo Kupang. Fitur-fitur yang nanti kita bangun itu dan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama itu kita lihat gambarnya. Oke, yang pertama itu login dilakukan oleh dua aktor, yakni admin dan pengunjung. Admin adalah petugas yang berada di perpustakaan. Kemudian pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakatnya. Yang kedua, yaitu mengolah data profil. Untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Irlindo Kupang. Oke. Yang ketiga, mengolah data admin, kemudian lemari dan data rak. Itu mengapa ada 3 bagian ini? Karena di perpustakaan sudah pasti ada rak untuk menyimpan buku-buku, berbagai jenis, dan satu lemari memiliki banyak rak. Oke. Yang berikut mengolah data penulis, penerbit, dan juga data jenis buku. Ini berhubungan dengan tabel buku, karena satu buku otomatis memiliki 3 pokok ini, yaitu penulis, penerbit, dan jenis buku. Oke. Kemudian yang berikut itu mengolah data buku, yaitu itu sudah tadi, yaitu dia berkaitan dengan penulis, penerbit, dan jenis buku. Kemudian yang ke-10, mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke perpustakaan Stikom Irlindo Kupang. Kemudian yang ke-11 yaitu mengolah data pinjam. Mengolah data pinjam itu sama dengan mengolah data detail pinjam. Yang ke-12 ya. Oke. Pinjam dan detail. Pinjam itu sebenarnya adalah salah satu kesatuan, artinya satu kali transaksi peminjaman buku, ada detail buku yang dipinjam. Atau contohnya seperti laporan peminjaman buku. Untuk fitur login dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil juga dapat diakses oleh keduanya, tetapi untuk admin dia bisa melakukan CRUD, sedangkan pengunjungnya hanya bisa membaca datanya saja. Kemudian yang ketiga, fitur mengolah data admin. Admin hanya dapat diakses oleh admin, dan admin juga yang akan melakukan CRUD. Sedangkan pengunjung tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian yang berikut, mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit, dan jenis buku. Hanya dapat diakses oleh admin dan dapat melakukan CRUD-nya juga.
Mengubah data buku. Dapat diakses oleh kedua aktor, namun pengunjung dapat melihat, membaca, mencari, sedangkan admin memiliki hak akses untuk CRUD. Kemudian yang berikut, mengolah data pengunjung. Admin dapat mengolah data CRUD, sedangkan pengunjung bisa create atau menambahkan data baru, membaca atau melihat, dan mengubah data. Namun, tidak bisa menghapus data dengan catatan. Pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah data dirinya sendiri. Tidak bisa mengubah, menambahkan, atau membaca data pengunjung lain. Oke, yang berikut mengolah data pinjam dan detail pinjam. Ini adalah satu kesatuan yang di mana dapat diakses oleh semua aktor. Dan juga kedua aktor itu dapat melakukan CRUD dengan catatan pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, yakni data peminjaman, ubah, dan hapus dibatasi jika datanya sudah diperoleh. Artinya, jika datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa diubah lagi atau dihapus oleh pengunjung. Oke. Fungsi-fungsi produk ini ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Ililu Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan secara rapi pada rak. Kemudian juga ada penambahan buku, lemari atau rak, maka yang kita butuhkan adalah pendataan ulang. Oke. Berdasarkan permasalahan ini, ada 10 tabel yang bisa kita buat. Yaitu yang pertama, kita membutuhkan tabel admin. Tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin. Pada tabel admin terdapat ID admin yang bertipe integer, kemudian nama, tipenya teks, tempat lahir, tanggal lahir, to date, alamat, email, telepon, dan paspor, to text. Status di sini kita pakai char. Oke. Kemudian kita masuk ke tabel yang berikut, yaitu tabel lemari. Di sini ada 2 atribut saja, yaitu ID lemari dan nama lemari. ID lemari kita pakai integer dan nama lemari kita pakai teks. Oke. Kemudian yang ketiga, tabel rak. Pada tabel rak ada 3, yaitu ID rak, nama rak, dan ID lemari. Oke. Jadi di sini tabel rak ada hubungan dengan tabel lemari. ID rak itu kita pakai integer, kemudian nama rak, teks, ID lemari, integer, FK. Oke. Kalau yang ID rak kita pakai primary key. Oke. Kemudian yang keempat, tabel penulis. Yang ini ya. Tabel penulis, penerbit, dan jenis buku. Tiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku ini. Karena satu buku memiliki satu penulis, satu penerbit, satu jenis buku, atau satu penulis bisa menulis banyak buku, satu penulis bisa menerbitkan banyak buku, dan satu penulis buku bisa menulis banyak buku.
Jadi relasi yang terjadi adalah relasi waktu. Oke. Yang kelima, tabel pengunjung. Tabel pengunjung ini akan berelasi dengan tabel pinjam. Oke. Pada tabel pengunjung ada ID pengunjung itu integer primary key, kemudian nama dan tempat tanggal lahir. Di sini kita pakai teks. Tanggal lahir, date, alamat teks, jenis kelamin varchar, kemudian email, telepon, kategori dan paspor kita gunakan teks. Oke. Kemudian pinjam itu di sini ID pinjam integer primary key, tanggal pinjam date, tanggal kembali date null, ID pengunjung integer FK, kemudian status char diserahkan integer dan diterima integer not null. Oke. Yang terakhir tabel detail. Tabel detail di sini terdiri dari 4, yaitu ID detail, ID pinjam, ID buku, dan jumlah. Oke, berarti detail akan mengambil dari ID detail, kemudian ID pinjam ke sini, kemudian ID buku ke sini, mana tuh? Sini, kemudian jumlah. Oke. Ini adalah rancangan sistem informasi data yang akan kita bangun.